Selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah. Oke, bisa dengar toh? Oh, udah masuk. Oke. Oh, saudara yang di rumah juga, saudara. Shalom, shalom. Oke, saya sangat senang. Saya nggak bisa lihat saudara, tapi saya tahu saudara lagi beribadah dan lagi bersuka cita. Oke, puji Tuhan. Hari ini saudara kita mau langsung karena waktu tidak banyak. Saya mau menyampaikan sesuatu yang bagi saya, halo, I got my friend there. Oke. Surprise, surprise. Oke. Nah, sorry. Oke, jadi sesuatu yang ada di dalam hati saya, beban. Sudah dari bulan November, saudara. Oke, saya mau sampaikan. Bulan yang lalu saya sudah sampaikan kita semua belajar itu topik tentang doa. Dan maafkan saya katakan banyak orang di gereja, ya, tapi bukan orang Kristen. Oke, belum tentu, ya. Nah, saya mau katakan hari ini juga saudara kembali lagi minta maaf, ya kan. Jangan tersinggung, ya, dengan penuh hormat. Banyak orang pergi gereja, tapi belum tentu orang Kristen. Banyak mereka cuma pergi ke gereja. Tadi malam saya kasih cerita kepada anak saya, terus dia tunjuk ke anak lakinya. Like Jesse. Saya bilang, oh come on. Terus saya tanya, Jesse, is that true? Terus Peggy tanya dia, Jesse, are you the church goer? Oh, you're a Jesus follower. Dia jawab, Jesus follower, Mom. Okay, that's good. Praise the Lord. Kita ikuti Tuhan Yesus, saudara. Harus ada Yesus, saudara. Kita semua yang datang beribadah, kita harus sungguh-sungguh. Karena kita nyanyi, yang kita rindu itu kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Di hadirat Tuhan, betul? Kita bukan mau hidup di dunia ini saja, saudara. Banyak orang yang masih belum percaya. Mereka pikir hidup di dunia, meninggal ya sudah. Banyak orang juga masih percaya kalau nanti mereka meninggal, ya mereka akan reinkarnasi. Mungkin kalau orang baik ya jadi sesuatu yang baik, orang jahat jadi sesuatu yang jahat. Masih ada orang yang bilang begini, oh kalau mati kan rohnya kan datang ke Tuhan. Jadi mereka pikir cuma roh aja melayang-layang gitu loh saudara. Bukan, kita utuh, oke? Kita meninggal roh kita datang ke Tuhan, waktu Tuhan bawa kita, ambil kita kembali, kita dikasih tubuh yang baru. Jadi kita utuh saudara, oke, kembali gitu. Puji Tuhan. Saudara, saya harap saja kita mau mengerti benar-benar. Jadi kita ini ikut Tuhan tidak sia-sia. Jangan sampai kita itu jadi bingung, ya. Dengar sini, dengar sana, jadi bingung saudara. Jadi bingung. Jadi ikut Tuhan ini buat apa sih? Kita ikut Tuhan karena apa? Kita mau bersama-sama dengan Tuhan di surga. Yes. Tujuan kita meninggal, orang mati tidak akan mati terus, akan bangkit. Ada kehidupan sesudah kematian, itu kita harus tanamkan. Dan hidup bersama-sama dengan Tuhan, benar? Nah, jadi kita mau belajar, saya kasih topik ini, Injil. Oke? Injil itu apa saudara? Bahasa Inggris, gospel. Ya, saya kurang pintar bahasa Inggris, tapi saya tahu kabar baik. Injil adalah kabar baik, saudara. Jadi hari ini kita mau belajar kembali kabar baik itu apa sebenarnya. Ya, orang-orang suka selalu, kita harus menginjil kepada orang-orang. Apa sih menginjil apa? Makanya banyak orang tidak menginjil. Karena tidak tahu mau ngomong apa, Injil itu apa gitu loh. Tidak usah ngomong pun kita bisa nyatakan dengan kehidupan kita, betul enggak? Nah jadi kita mau belajar hari ini, Injil kabar baik itu yang menyelamatkan saudara dan saya ya. Bukan, tidak ada apa-apa, hanya Injil. Injil. Jadi kita mau lihat hari ini, kita mau belajar dari Paulus. Ya kita mau lihat surat Paulus kepada jemaat di Korintus, oke. Jadi 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 14 saja saya mau baca. Sebenarnya di pasal 15 ini ada sampai ayat 58. Dan saudara kita perlu baca. Saya sudah baca. Tapi kalau saya bawa ayat 1 sampai 58 saudara kita nggak pulang. Nanti kena tegur lagi ya kan. Jadi kita ambil sedikit ini aja tetapi penting saudara ya. Penting sekali gitu. Nah Paulus ini ini penginjilan Paulus yang kedua, oke? Misi Paulus yang kedua, dia datang di Korintus, oke? Luar biasa,
saudara Paulus itu. Dia datang di Korintus, dia tinggal di sana 1,5 tahun, 1,5 tahun, oke. Mengajar orang di Korintus membangun jemaat Kristen, oke. Jadi orang-orang di sana itu sudah ada kelompok-kelompok yang percaya. Sudah bertobat, sudah taat firman Tuhan, sudah sungguh-sungguh, oke. Tetapi Paulus kan masih terus berjalan, dia mesti ya pindah lagi, dia mesti balik lagi, ya ke Athena, dia mau ke Efesus, dia mau kemana-mana tempat lain. Begitu Paulus pergi, mereka berubah, dapat kabar, ya kan, berubah, saudara. Saudara, ada yang berubah? Dari dulu ikut Tuhan, kadang-kadang ada persoalan-persoalan, terus kita jadi berubah, kita jadi ragu, bimbang, bisa jadi, saudara. Nah itu bahaya sekali, toh. Makanya Paulus itu, ini Paulus tulis surat ini itu kira-kira Yesus baru meninggal, mati di atas kayu salib kira-kira 17 sampai 20 tahun. Kira-kira tahun 55, 56 begitu, oke. Nah, luar biasa. Jadi Paulus tulis surat ini kepada mereka. Orang Korintus saudara tahu tentang Korintus kaya. Kota yang luar biasa, makmur, oke. Tapi orang-orang zaman dulu itu mereka tidak percaya, belum percaya Yesus. Mereka itu percaya Allah-Allah lain, berhala. Terus hidup mereka itu juga kebanyakan hidup cabul, saudara. Ya, tak bermoral gitu loh, bejat begitu. Sombong lagi, ya karena kaya begitu. Ya, sudah baik-baik, sudah dibangun beberapa, tentu tidak semua. Masih ada orang Yahudi di sana yang belum mau ikut Tuhan Yesus. Nah, jadi Paulus tulis mereka surat ini, saudara perhatikan baik-baik. Saya akan baca, tetapi saya nanti mau mengupas kembali. Ya saya ambil 4 bagian aja, bikin 4 bagian, oke. Nah kata saya tuh sebenarnya sudah mau baca ayat-ayat per ayat. Tapi dulu Yapi bilang saya, baca dari muka sampai habis, sampai belakang. Jadi saya baca ayat 1 sampai 14, oke. Nah saudara yang di rumah juga, please turn your Bible. 1 Korintus, oke. Pasal 15. Saudara bawa kitab semua toh? Hopefully, oke. Oke, ayat pertama dia bilang begini. 1 Korintus pasal 15 ayat pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Dengar baik-baik, oleh Injil kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Okay. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga dengan sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan karena kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan
bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Oh, ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka maka tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi Yesus, kita bicara tentang kebangkitan Kristus. Masih banyak orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Kristus. Saya teringat ini, hati saya hancur waktu November saya ada di penguburan family, ya sudah tua umur 94, tetapi yang hadir itu keluarga Om John, masih family. Dan di situ saya teringat kembali waktu tahun 80 lebih, ya kami memberitakan Injil kepada mereka dan hampir 40 tahun itu saudara, mereka masih tetap sama, seakan-akan tidak mengerti apa-apa saudara. Buktinya begini, mereka itu banyak, bukan mereka saja, banyak daripada kita ya saudara-saudara ini orang-orang yang pergi gereja, tidak mengerti benar-benar betapa pentingnya keselamatan ini. Ya, mereka pikir ya sudah baptis, sudah selamat, sudah percaya, sudah itu repotnya di situ. Tapi mereka tidak pikirkan sesudah kematian itu ada kehidupan dan itu hidup bersama Yesus. Nah itu penting kita bisa tahu karena mereka tidak peduli dengan keluarga mereka yang lain, saudara. Mereka tidak peduli dengan anak-anak. Ada yang katakan bahwa anak-anak nanti aja pilih agama sendiri kalau dia sudah dewasa. Jadi mereka pikir ini agama, Agama mana agama? Semua agama pengajaran baik. Tidak ada agama yang menyelamatkan. Tidak ada agama yang katakan bosnya atau pemimpinnya mati buat saudara dan saya. Tapi ada teman satu, dulu ini tahun 80 lebih, dia bilang begini, Aci, kalau Mao Zedong, presiden Cina, mati buat saya percaya. Karena saya orang Cina. Jadi dia mati buat saya. Ini orang Yahudi ada apa urusan dia mati buat saya? Tidak percaya. Begitu saudara mengerti? Hampir 40 tahun saudara, 2 tahun yang lalu sudah dibaptis. Sudah taruh air di kepala saudara. Masih belum begitu mengerti. Tetapi sudah tergerak. Nah itu udah bagus. Tapi harus mengerti. Harus. Nah saudara kita lihat jemaat di Korintus ini. Sudah diajarin. Sudah bertobat. Sudah taat firman Tuhan. Tetapi berubah. Makanya kita gereja. Saudara dan saya juga. Harus perhatikan teman-teman kita. Karena ada yang bisa berubah. Ada yang masih kurang mengerti. Yang masih baru, yang kita perlu kasih pengertian kepada mereka. Kalau mereka tidak percaya sampai ini, ya seperti orang Korintus ini mereka berubah. Karena apa? Kadang-kadang itu ada iblis pakai itu hamba-hamba Tuhan atau ini orang Yahudi yang belum percaya Tuhan Yesus yang bicara-bicara toh. Mereka kan tidak senang waktu Paulus mengajar di sana, ya. Mereka pikir ini Paulus sudah ajar agama lain, ajaran lain. Tidak sama seperti ajaran hukum Taurat. Ya. Nah pasti begitu tidak ada Paulus mereka mulai hasut-hasut, muter-muter balik itu. Jadi orang Korintus masih kurang kuat, masih ya. Jadi ikut-ikutan. Jadi dia sudah tidak percaya lagi ya, tentang ada kebangkitan orang mati dan sebagainya. Jadi Paulus mesti tulis surat lagi karena ada laporan begitu. Jadi ada concern. Ya, makanya gereja pemimpin yang ditinggalkan oleh Paulus itu mereka belum begitu mengerti juga untuk membawa orang-orang ini. Nah kita juga kalau kita di gereja sini kita juga kurang mengerti. Kita cuma asal pergi gereja, pulang gereja yang penting sudah melayani, sudah kasih kolektor, pokoknya ini sudah pikirnya sudah ada tiket mau nanti kalau mati masuk surga. Saudara. Dengan keadaan COVID begini saudara, tambah bikin beban di hati saya saudara. Saya kalau ngomong kemarin malam ngomong sampai mau nangis, Karena hati saya itu hancur saudara kalau ada di antara kita. Makanya saya ngotot dengan cucu saya. Ya, pokoknya siapa aja yang dekat saya pasti ngomong lagi. Supaya mereka betul-betul tahu bahwa hidup kita ikut Tuhan Yesus ini untuk di kemudian hari. Ya, hidup yang akan datang itu yang paling penting. Ya. Nah,
Jadi kita, oke. Saudara, saya harap saja saudara tidak menjadi marah tapi saudara mengertilah ya. Oke, ya. Kadang-kadang saya pikir, aduh semalam saya bilang begini, besok mama mau khotbah, mama mau manis-manis. Mama tidak mau keras-keras, takut orang marah. Ya, tetapi mana bisa saudara, ini hal yang penting yang sebenarnya harus ditekankan betul-betul saudara. Betul-betul ini saudara. Sebelum saya pulang ke sana saya mau kita semua teman-teman ini saudara, kita sudah ready. Ya, waktu Tuhan panggil kita pulang, kita tahu kita bersama Tuhan di sana. Itu tujuan. Itulah tujuan kita ikut Kristus toh. Jadi bukan ikut-ikutan datang bikin penuh gereja saudara. Aduh itu hamba Tuhan dulu bilang, itu saya setuju. Kalau ikut Tuhan cuma separuh-separuh aja, cuma begitu-begitu aja. Nggak usah, oke? Tinggal di rumah, nggak usah ke gereja buang waktu. Mesti taruh kolektor lagi, tidur. Di rumah enak-enak, senang-senang gitu loh. Betul? Buat apa? Saudara datang, oke? Nah jadi saya bilang begini, saya mau bagi Injil, oke? Apa itu Injil? Apa itu kabar baik? Kabar baik apa sih sebenarnya? Banyak kabar baik di dunia. Lebih banyak kabar buruk toh saudara. Tapi banyak kabar baik. Tapi kabar baik yang ada di media, sosial media tidak menyelamatkan kita. Kabar baik ini, gospel ini, Injil ini yang perlu kita perhatikan. Jadi pertama saya bilang begini, Injil lah yang menyelamatkan kita dari kematian. Betul? Kita ini ada 3 kematian saudara tahu toh. Ya. Kita sudah mati rohani dulu, oke? Sudah mati, rohani kita mati. Gara-gara si Adam itu loh, bapak leluhur kita. Ya, gara-gara tidak taat, makan buah larangan. Oke, jadi jatuh dalam dosa. Oke, jadi keturunan kita semua di dunia yang keturunan Adam, kita jadi berdosa semua. Jadi kita sudah berdosa, saudara sudah tahu firman Tuhan, dia bilang kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Putus hubungan dengan Tuhan. Putus hubungan dengan Tuhan berarti kita sudah mati rohani. Adam juga tidak mati saudara. Dia masih hidup tetapi mati rohani. Karena apa? Tuhan tidak bisa bergaul. Makanya kita butuh Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Kita butuh Injil menyelamatkan kita dari kematian. Kedua ada kematian secara jasmani toh. Semua orang mati, tidak bisa nolak saudara. Ya, itu masih lumayan mati dikubur, oke. Tetapi yang menjadi persoalannya, apakah kita nanti menghadapi kematian yang secara kekal? Ya, ada kemungkinan karena sesudah kematian ini ada hidup kekal. Hidup di mana? Bersama Allah atau hidup bersama di bawah. Cuma ada surga dan neraka kalau ngomong orang marah, oke? Nggak usah cerita-cerita kalau sudah pergi surga atau pergi neraka. Yang penting tahu saja ada surga ada neraka, oke? Jadi kita mau itu tujuannya. Jadi jangan anggap remeh. Anak-anak saudara tadi malam saya masih ngomong ini firman sudah khotbah di rumah terus semalam. Pergi ulang tahun. Jadi lagi kumpul-kumpul jadi kesempatan sudah ini besok. Kesempatan toh ya. Peggy bilang ya kita kasih ajar anak-anak mah. Tetapi ya bagaimana maunya mereka. Ngomong terus. Oke? Harus urge. Oke? Harus dorong mereka terus. Harus kasih ingat. Cucu-cucu kalau mau pergi mana. Oke, be good. Mau pergi sama teman. Are your friend good? Saya mau, do your friend love Jesus? Ya begitu, saudara. Karena pergaulan buruk itu bisa merusak kebiasaan kita yang baik. Pergi bergaul tak karu-karuan, ya kan? Harus bergaul dengan orang yang cinta Tuhan, saudara. Makanya saudara, kita ada di sini, ini kita itu maksudnya jangan jauhkan diri dari ibadah. Kata firman Tuhan Ibrani pasal 10 ayat 25 semua tahu. Tapi banyak yang jauhkan diri. Banyak yang sudah malas alasan karena COVID. Oke, jadi tinggal di rumah mau online. Online ibadah enggak. Maksud Ibrani itu pasal 10 ayat 25 jangan jauhkan diri. Karena kalau saudara datang beribadah bersama-sama kita saling menasihati. Pentingnya itu. Jadi bukan paksa saudara datang karena mau duit kolektor. Bukan. Ya. Saudara boleh tidak usah kasih duit kolektor, itu urusan dengan Tuhan. Tetapi tujuannya yaitu mau supaya kita saling menasihati, saling membangun menjelang hari Tuhan yang sudah dekat setiap kali orang hari Tuhan. Jadi maafkan saudara yang di rumah, kita sudah buka gereja jadi saudara bisa datang. Sudah bisa datang gereja on site, oke? Jangan online terus. Nanti lama-lama jadi malas saudara.
terus terang aja. Iblis ini lagi bekerja terus. Tuhan bekerja keras, iblis juga bekerja keras. Oke? Berapa banyak saudara dengar teman-teman saya yang dekat aja ya belum itu onsite, masih suka online. Aci, terus terang aja saya sudah malas. Ini dia lagi dengar, nanti dia tahu ini saya ngomongin dia. Tapi saya bukan apa saya ngomong terus terang, tapi tidak sebut nama toh. Tapi betul kejadian dia bilang dia sudah jadi malas. Saya bilang kok bisa, ya kan? Saudara saya sudah cerita saudara bukan karena saya sombong. Tapi saya rindu ibadah. Di rumah pun saya ibadah. Saya pakai baik-baik juga, saya ibadah. Saya angkat tangan, saya menyembah. Oke. Tetapi itu juga tidak cukup sebenarnya saudara. Karena saudara bisa rasa, kalau saudara itu punya Roh Kudus, saudara bisa rasa. Di rumah beribadah memang hadirat Tuhan. Tapi corporate begini, oke, hadirat Tuhan lebih kuat. Dan lebih lagi kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Share the love, oke, saling. Saya rindu, oke. Jadi jangan malas-malas ini teman saya nanti dia dengar dia. Oke, karena apa kita perlu keselamatan itu saudara. Kita nggak mau mati. Mau. Dan firman Tuhan di Roma 6 dia bilang begini. Sebab upah dosa adalah maut. Saudara dan saya itu sebelum terima Tuhan Yesus kita orang berdosa. Dan upahnya itu maut. Maut itu ya itu kematian di neraka itu. Oke. Jadi kita nggak mau itu. Ya, jadi tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya di dalam Yesus. Tapi jangan omong Yesus saja begitu. Ya kita mesti mengerti benar-benar. Oke. Nah jadi Injil ini penting. Paulus katakan di Roma 1. Nah, saya tidak ada situ Roma 1 tapi saudara. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saudara harus mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil saudara. Injil itu penting. Saudara Injil suruh pergi ke seluruh dunia kan. Itu beritakan apa? Injil saudara. Saudara kalau kita sumbang ke mana-mana ada atau bencana apa kita bermurah hati sumbang saudara. Itu baik ya kan. Tetapi jangan mengintai dengan doa kita tidak bisa sampai di sana. Kita perlu mereka itu terima keselamatan lebih daripada hidup. Dapat makan, dapat minum tetapi nanti juga tidak selamat. Guna apa saudara? Jadi berdoalah, hati-hatilah. Jangan royal, oke? Begitu. Nah, karena apa Paulus bilang? Ya, dia sungguh-sungguh, oke, percaya, yakin, oke, keyakinan yang besar. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil, semua Injil. Jadi gospel, oke, you need to preach the gospel, oke, spread the gospel, tell the people about Jesus. Tell the people apa? Saudara mengerti tahu, saudara semua sudah tahu kan saudara percaya ini. Saya harap saja tidak ada yang tidak. Saudara percaya ini, percaya Injil, percaya Tuhan bilang barang siapa yang percaya, oh ia akan selamat. Itu percaya apa? Cuma percaya, oh iya saya percaya kok. Saya doa Tuhan Yesus kasih itu kok, kasih berkat kok ya. Saya percaya kok, oke. Saya kasih perpuluhan, Tuhan berkati. Oke, itu tidak cukup saya ngomong ke ponaan saya terus terang aja. Itu tidak cukup, it's good. Ya Tuhan nyatakan itu karena kita anak-anak dia. Tetapi bukan itu, ya kan? Bukan itu. Ya kita perlu percaya Injil bahwa Yesus datang ke dunia ya untuk mau menebus kita. Dia mati di atas kayu salib. Oke. Dikuburkan. Oke. Dan bangkit. Itu Injil saudara, Injil. Pada hari yang ketiga dia bangkit, percaya enggak percaya, nanti kita lihat. Oke, jadi kita perlu ini saudara, oke. Kita harus betul-betul dia bilang di sini katakan ya. Oke, harus terima Injil itu, terima firman Tuhan itu. Dan harus dengan teguh hati, oke. Percaya, teguh berdiri di atasnya. Jangan goyah, jangan bimbang. Jujur saja saudara, banyak kita bisa jadi goyah. Lebih-lebih dalam keadaan COVID ini. Ya. Sudah diperkirakan ini sudah ngomong minggu yang lalu bahwa nanti sesudah COVID ini pun banyak jemaat yang sudah tinggalkan gereja. Ya. Nah itu kasihan sekali tuh saudara. Dia tinggalkan gereja kita kalau dia pindah ke gereja lain sungguh-sungguh udah jadi soal. Ya. Tapi kalau dia sudah tidak percaya lagi sudah ragu-ragu kan kasihan saudara. Jangan egois. Keselamatan bukan untuk kita saja, tapi Tuhan mau untuk seluruh dunia, semua orang, siapa saja, oke? Biar percaya. Nah, sekarang yang kedua, tadi saya baca apa enggak itu ayat tadi belum ya?
Ya ayat 1 dan 2 itu saudara sudah tahu. Dia bilang oke. Dan ayat ketiga dan keempat dia bilang begini. Injil itu, apa itu Injil? Kabar baik tentang Yesus. Bukan siapa-siapa. Tentang Yesus, oke? Yesus yang mau rela mati menggantikan kita, saudara. Kalau zaman dulu kita sudah berdosa kan dia bilang, oke. 1 Petrus 1 ayat 15 dia bilang, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Karena Allah kudus. Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, sudah tidak bisa berhubungan. Kita kira masih, ya kita doa, kita ngomong-ngomong. Tetapi sesungguhnya tidak. Karena Tuhan tidak bisa bergaul dengan dosa. Jadi makanya dia mau kita itu terlepas dari dosa supaya bisa bergaul. Karena dia ciptakan, Allah Bapa ciptakan kita, ya Tuhan. Itu supaya dia mau bergaul dengan kita. Dia mau kita itu bisa ada hubungan yang bagus. Luar biasa itu. Tapi ya itu si Adam ini. Ya kalau kita bisa ketemu dia kan nanti kita marah dia. Lu sih gara-gara bikin susah kita. Oke. Jadi dia bilang apa? Saya mau baca kasih ayat 3, oke? Dia bilang, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang kuterima sendiri. Ya. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sudah tertulis di kitab suci, yaitu perjanjian lama sudah ada juga saudara. Oke, nanti kita lihat itu. Nah sudah bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Oke, sesuai juga dengan kitab suci. Sudah tertulis dari zaman dulu saudara. Tapi ya itu susah saudara untuk percaya. Jadi kita bukan pergi orang gereja, oke? Tidak ada orang gereja sini. Kita harus benar-benar jadi orang Kristen. The Christ follower, pengikut Kristus. Oke? Ikut betul-betul, oke? Tidak usah ikut yang lain-lain. Karena mereka belum ada yang mati buat saudara dan saya, oke? Nah, jadi Matius pasal 20 ayat 28 dia bilang, sama seperti anak manusia yaitu Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa toh. Itu jadi Yesus mati tebus untuk menggantikan kita, menebus kita daripada cengkeraman iblis, menebus kita daripada maut itu, oke? Nah, saya bilang itu ayat Yesaya pasal 53 ayat 6 dia bilang begini. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya yaitu Yesus kejahatan kita semua sekalian. Jadi kita itu sudah benar dulu itu sudah ada Tuhan tidak benar. Allah Bapa tahu. Tidak ada yang bisa tebus kita. Kita orang berdosa tidak bisa tebus diri kita sendiri. Ya, mana bisa? Ya, makanya Tuhan sendiri datang sebagai anak, sebagai Yesus untuk menanggung dosa kita, untuk menebus bayar tebusan itu. Saudara tahu kalau perjanjian lama, saudara baca itu, kalau tiap kali umat Tuhan kalau bikin dosa juga ada setiap tahun itu mereka mesti ada apa tuh sembelih domba apa tuh penebusan dosa, domba, potong domba, ambil darahnya, oke, mesti ada korban, ya, jangan dulu. Tapi sebentar bikin lagi, saudara tahu. Nanti ada yang dosa di dalam keluarga lagi, potong lagi, ya, domba habis semua, oke. Jadi setahun sekali mereka harus bikin upacara juga itu. Nah setahun sekali, habis di dalam setahun banyak lagi yang bikin dosa, betul enggak? Nah, tapi kita beruntung, ya, di zaman perjanjian baru. Kita punya domba, anak domba Allah. Yaitu Yesus Kristus yang rela berkorban. Cucurkan darahnya untuk menebus saudara dan saya. Ya. Jadi kita tidak usah mati. Yesus yang mati. Nah hargailah itu saudara. Setiap kali makan perjamuan kudus. Memperingati kematian Yesus. Ingat baik-baik itu loh. Bukan ambil saja mau makan, mau minum anggur yang enak dan segala macam. Ya. Ada orang yang cuma datang mau suka perjamuan kudus. Tapi tidak tahu mereka mengerti apa enggak. Mengerti saudara. Setiap kali itu ingat saudara. 1 bulan sekali itu juga sebenarnya tidak cukup saudara. Tidak perlu mesti datang di gereja. Setiap saat saudara ingat. Ingat kematian Yesus. Pengorbanannya di atas kayu salib. Untuk menebus saudara dan saya. Manusia yang macam kayak begini.
bulan depan kita akan rayakan Paskah. Ya, hari kematian kebangkitan Kristus. Jadi jangan tunggu setahun sekali nanti baru ingat-ingat saudara mau nangis-nangis, mau puasa dan ini dan itu. Setiap saat saudara, pengorbanannya besar saudara. Kalau kita tidak bisa merasakan itu, ya di dalam hati kita, kasihan saudara, kasihan sekali saudara. Oke. Jadi, ya mengerti saudara ya. Saya nggak mau tanya saudara, saya bilang sama ponaan saya khotbah saya tidak pernah tanya. Ada amin? Karena Pak John, orang-orang bilang ada amin, Pak John bilang amin sudah pulang. Setiap kali kalau ada hamba Tuhan, Om John masih ada, nakal dia, diam-diam begitu. Nanti orang bilang, ada amin saudara. Pak John bilang, Pak Amin sudah pulang. Tidak ada. Saya tanya begitu. Tapi saudara, marilah resapin sungguh-sungguh. Waktu sedikit saja ini kita mau bicarakan saudara. Tahu saya bisa usahakan mau bikin habis. Nah yang ketiga. Oke, saya bilang saya bagi 4 aja. Dari ayat 5 sampai ayat 10. Saudara kita sudah baca tadi. Kalau saudara mau saya baca lagi saya buang waktu buat saudara. Dia bilang ayat kelima. Bahwa ia telah menampakkan diri. Ini saya kasih bilang begini. Injil atau kabar baik itu dapat kita percaya. Karena ada bukti. Oke, kita bisa percaya, saudara. Nah, jadi dia bilang begini, saudara dengar baik lagi ulang. Jadi sudah ke-6, oke, tadi sudah kelima. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas, saudara tahu Kefas apa toh? Petrus, itu dia punya nama lama, nama Aram, ya itu Kefas. Tapi dia menyatakan diri kepada Kefas. Oke, dan kemudian kepada 12 muridnya. Dan sesudah itu ia menambahkan diri lebih daripada 500 orang sekaligus loh saudara. Bayangkan, jadi ada bukti toh. Oke, dan Paulus katakan begini, ini waktu tulis ini kan Yesus baru mati kan belum lama. Orang-orang padahal masih hidup. Kan kira-kira 17 tahun sampai 20 tahun masih ada yang hidup toh dia bilang. Makanya dia bilang begitu. Ya, mana-mana. Sekaligus, oke, kebanyakan dari mereka itu masih hidup, jadi sampai sekarang dia bilang. Tetapi beberapa di antara mereka itu sudah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, oke, kemudian kepada semua rasul dan yang paling akhir dia menyatakan diri juga kepadaku, ya, yang sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Oke, nah saya terangkan ini, oke. Petrus saudara masih ingat, sebelum Yesus menampakkan kebangkitan Yesus, sebelum dia menyatakan diri, Petrus belum tahu. Petrus datang di waktu dia disalibkan. Oke, satu-satunya itu. Oke, Petrus. Tetapi mana dia berani? Dia takut, dia menyangkal. Ya kan, dia tidak kenal, dia takut. Ya. Yang murid-murid yang lain di mana? Udah lari sembunyi, sudah kemana-mana gitu loh. Takut setengah mati saudara. Tetapi begitu Tuhan menyatakan diri, Petrus ketemu dengan Tuhan, Petrus jadi semangat toh. Jadi percaya sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh sampai mati disalibkan, salib terbalik lagi dia minta. Ya, sudah cinta kepada Tuhan Yesus. Ya, terus ya, dia menyatakan diri kepada ke-12 murid. Saudara sudah tahu tadi saya bilang mereka sudah lari, tetapi akhirnya ke-12 murid juga mereka melayani Tuhan. Balik kembali semangat. Ya, ada poinnya. Oke. Terus dia menyatakan diri lebih daripada 500 saudara. Oke. Sekaligus loh banyak ada di situ. Dia bilang masih ada yang hidup. Maksudnya dia kasih tahu masih ada yang hidup. Ada yang mati tapi masih ada yang hidup. Kalau kamu tidak percaya pergi tanya. Gitu. Pergi selidiki. Saya ingat dulu ada hamba Tuhan yang tulis buku tentang The Mighty Wind. Kejadian di Timor NTT di Soe. Saudara tahu? Itu sudah sebar sampai seluruh dunia tuh orang tahu tentang buku itu. Tentang apa itu air jadi anggur. Orang mati dibangkitkan. Saudara pernah baca buku itu? Tidak ada yang baca. Orang Amerika. Makanya ada karangan buku itu The Mighty Wind. Oke. Jadi orang-orang boleh pada pergi sampai di NTT sampai di Soe pergi selidiki. Saya juga sudah pergi selidiki saudara. Oke. Karena hamba Tuhan yang menulis buku ini, oke. Kita kenal, kita sudah tahu, oke. Dari Timur juga.
Jadi pergi kita selidiki. Kalau saudara mau tahu apa kejadian betul apa enggak itu, selidiki. Oke? Jangan duduk diam-diam aja. Terus orang ngomong saudara, masa iya? Masa iya? Dah ngomong di mulut, di suara, tapi dalam hati, masa iya? Masa iya? Ya. Percuma saudara. Makanya saya bilang, kalau hamba Tuhan ngomong sesuatu saudara tidak setuju, ada yang saudara rasa itu. Tanya nanti, jangan keluar di luar sana berjadi gosip. Ya kan, Tante Yasmin ngomong apa itu? Ya, tidak benar. Tanya dulu, ya. Ada apa-apa tanya. Jadi Paulus punya maksud, pergi tanya itu orang 500 itu ada yang masih hidup itu. Ada yang memang sudah mati tapi ada yang masih hidup. Oke. Terus dia bilang, ya, yang keempat dia nyatakan diri kepada Yakobus, saudaranya sendiri. Nah saudara tahu cerita, saudara tahu Yakobus, saudaranya Yesus, saudara. Dia dulu Yesus menginjil, memberitakan ini bukan mujizat, dia bilang orang gila. Ya. Dia nggak percaya. Ya. Dia tidak menghargai. Ya. Yesus datang ke rumah di kampung mereka di Nazaret. Bikin mujizat nggak jadi-jadi. Karena banyak dari mereka saudara sendiri juga nggak percaya. Ya kan? Ya bagaimana bisa terjadi mujizat. Makanya saudara kalau di sini juga ada Tuhan mau melakukan mujizat. Tidak bisa terjadi kalau saudara nggak percaya. Dalam hati, masa iya, ya begitu. Tidak bisa saudara. Ya. Tapi begitu Yakobus, Yesus menampakkan diri, ya Yakobus jadi percaya. Menghormati Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya. Oke, melayani Tuhan di Yerusalem. Luar biasa saudara. Melayani Tuhan. Saudara bisa mengerti? Jadi Yesus menyatakan diri. Pertemuan dengan Yesus ini penting. Oke. Nah terus yang kelima dia juga kepada rasul-rasul yang lain. Saudara tahu kan ada muridnya yang jalan di mana itu pulang dari penguburan Emmaus ya kan. Tuhan Yesus dengar omongan Tuhan Yesus menyatakan diri kepada mereka. Jadi perlu itu saudara. Nah Paulus yang terakhir dia bilang. Yang terakhir Paulus dia bilang. Yang paling akhir Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Oke. Di jalan kemana saudara. Paulus yang lagi menuju ke Damsyik. Mau pergi minta izin, mau bunuh-bunuh, mau tangkap-tangkap orang Kristen, oke? Nah, ada orang yang begitu masih jahat, ya kan? Ya mungkin tidak mau tangkap orang Kristen, tapi kita masih ada jahat hati, ya kan? Kita masih banyak dosa yang tertutup, ya kan? Tuhan bisa tangkap saudara, Tuhan bisa tangkap jadi tidak usah khawatir, ya kan? Tuhan, karena Tuhan mau, dia bilang begini, supaya apa dia bilang? Tuhan mau, supaya tidak ada yang binasa. Betul enggak? Tuhan itu mau Paulus itu juga selamat, ya kan? Sebenarnya dia itu sudah masih mati, masuk neraka punya, ya kan? Tetapi itu dia bilang kenapa Tuhan tangkap dia, menyatakan diri kepada dia. Dia mau pergi bunuh orang-orang Kristen, mau pergi ambil surat, mau itu. Tetapi begitu jalan, di tengah jalan sinar datang, oke? Jatuh dia rebah ke tanah. Buta lagi matanya. Sampai 3 hari saudara. Tidak makan, tidak minum. Terus si Ananias Tuhan kirim pergi doakan dia. Baru dia ada semangat kembali. Begitu didoakan saudara. Begitu dia semangat kembali udah makan. Tinggal di rumah murid-murid yang lain. Pelayanan mulai. Dengar baik-baik ya. Jangan duduk tidur di rumah enak-enak. Oke? Jangan cuma mau datang gereja pulang enak. Pulang yang habis pulang rumah sudah kongko-kongko. No saudara. Ada tugas. Pelayanan, mereka begitu ketemu Tuhan Yesus ada pelayanan. Makanya Paulus tulis di situ dia bilang dia pokoknya itu ada. Saya baca terus tadi saya belum baca. Ya waktu dia punya maksud dia bilang Tuhan itu menjamah dia menyatakan diri kepada dia tuh dia bilang sepertinya kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara tahu anak yang lahir dia rasa dia layak. Dia rasa dia itu mesti mati. Ya, kalau zaman dulu katanya begini, kan belum ada fasilitas hebat-hebat rumah sakit atau apa begitu. Jadi kalau anak yang lahir prematur itu kebanyakan mati, oke? Jadi dia itu prematur, oke? Belum siap, belum ready. Jadi sebenarnya dia itu mesti mati dia bilang. Makanya dia rasa karena dia jahat, ya dia merasa diri dia hina, dia yang paling jahat dari semua orang. Ya, semestinya dia tidak layak jadi rasul. Tapi begitu, saudara, semestinya kita ini juga tidak layak untuk jadi pelayan Tuhan. Tidak layak, saudara mau tahu. Ya kita manusia berdosa. Mungkin Paulus dulu belum kenal Yesus, mau pergi
tangkap orang Kristen. Tapi kita banyak dari orang Kristen, ya namanya orang Kristen, tapi masih jahat satu dengan yang lain. Masih mau menjatuhkan satu dengan yang lain. Betul nah? Orang Kristen sama orang Kristen, oke? Gosip sini, gosip sana. Tidak saling membangun, tetapi saling menjatuhkan. Makanya ada banyak orang juga yang selalu kita ajak ke gereja. Enggak, katanya di gereja banyak gosip. Makanya saudara, bikin malu saudara tahu apa. Banyak gosip katanya. Sesungguhnya datang di gereja kita bukan gosip, kita saling membangun. Halo, apa kabar? Ya, saling menolong satu dengan yang lain gitu. Supaya kita sama-sama waktu Yesus datang, kita sama-sama terangkat, jangan ada yang ketinggalan. Ya, itu maksudnya gitu. Tapi banyak orang gereja saya bilang atau di gereja masih ribut. Bahkan hamba-hamba Tuhan, saudara sudah tahu toh. Barusan COVID lagi itu hamba Tuhan sama hamba Tuhan juga baku serang saudara. Sungguh memalukan. Tidak pantas kita berbuat begitu. Nah, jadi Paulus bilang begitu dia. Oke. Karena ayat ke-9 dia bilang begini, aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Oke. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia mengaku. Oke. Dia tulis surat kepada jemaat Korintus, dia kasih tahu. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang ini, saudara. Karena kasih karunia Tuhan Yesus, saudara ada sebagaimana. Saudara ada di dalam gereja. Saudara masih diberi kesempatan untuk datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Melayani Tuhan. Kasih karunia, saudara. Kita sebenarnya tidak layak. Nah, dia merasa begitu. Nah, justru dia bilang begitu, kasih karunia. Jadi dia ada sebagainya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus kasih tahu dia punya, kalau saudara baca dia punya penderitaan saudara di Asia Kecil itu saudara. Bukan karena dia mau sombong, bukan dia kasih tahu begini, bukan maksudnya dia, oh saya ini paling hebat ya, kerja keras lebih daripada semua orang. Tapi maksud dia tuh kasih karunia Tuhan yang membuat dia. Dan dia tahu bukan dia yang bekerja sendiri, tetapi Tuhan yang bekerja buat dia. Jadi saya mau kasih tahu. Di Asia Kecil, kalau saya baca sepintas lalu ke saudara, waktu dia melayani di Asia Kecil di 2 Korintus pasal 1 ayat 8-10 dia bilang, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa yang juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Dan ayat 10, dan kematian, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami juga. Kalau saudara baca lagi di 2 Korintus pasal 11 ayat 24 mulai saudara pulang saudara baca penderitaannya dia itu yang luar biasa saudara. Saudara dan saya melayani Tuhan belum pernah ada derita yang segini aja juga nggak ada, jadi jangan rasa hebat. Baru kerja sedikit menderita sedikit ngomel. Nah, kenapa Paulus ini? Karena sungguh-sungguh ya, dia merasakan kasih Tuhan, dia merasakan adanya Tuhan di dalam dia. Dia merasakan betul itu Injil keselamatan, kebangkitan Yesus itu betul-betul menjamah dia. Ketemu. Nah saudara, kenapa banyak orang Kristen ya yang tidak bekerja keras seperti Paulus? Kenapa mereka semua ini yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus waktu dia bangkit, kenapa semua itu kok semangat? Kenapa kita masih ada ini yang tidak semangat saudara? Kenapa? Saya mau kasih tahu saudara. Kemungkinan besar dan saya yakin tidak ketemu Tuhan. Karena pengikutan kita pergi gereja jadi orang Kristen hanya ikut-ikut orang tua. Hanya dengar-dengar cerita orang. Hanya karena motivasi sesuatu. Karena ada takut sesuatu. Jadi tidak pernah ada encounter, pertemuan dengan Tuhan. Itu repot saudara.
Saya mau kasih tahu ini bukan karena saya hebat. Saya mengalami ini, saudara. Saudara bilang, saya sampai saat ini masih semangat. Kenapa melayani Tuhan? Saya buang 40 tahun. Oke, sia-sia. Waktu saya ikut Tuhan 10 tahun, saya sudah cerita saudara ulang-ulang. Saya KTP, oke. Hanya church goer, pergi gereja, pulang gereja, simpan Alkitab, tak pernah buka saudara. Jadi saudara kalau tidak pernah buka Alkitab, saudara, marilah kita sadar. Oke. Tahun 72 saya dibaptis. Sampai tahun 83 baru saya ketemu Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan secara pribadi. Bukan sesuatu yang luar biasa. Nggak jatuh di Damsik. Nggak jatuh di Kupang. Oke. Nggak sampai. Oke. Tapi saya waktu itu sudah mau bercerai loh saya. Sudah ambil keputusan. Tapi mama meninggal. Saya pulang ke Indonesia. Waktu masih ada mayat di rumah. Waktu berdoa sendiri saudara. Itu saya itu langsung jamah Tuhan. Nangis setengah mati. Oke. Nangis setengah mati dan merasa diri berdosa. Merasa diri bersalah. Dan seperti ada suara hati bilang. Sebenarnya ribut dengan Om John 10 tahun itu. Bukan salah Om John. Salah saya. Salah saya. Itu ada tuduhan begitu. Jadi saudara bisa bayangkan menangisnya bagaimana saudara. Jadi bulan April tahun 83 itu mama saya meninggal. Saya pulang kembali ke Sydney dengan satu keputusan. Saya mau ikut Tuhan. Saya datang ke Om John. Saya tidak lupa itu cerai, boleh tanya Peggy. Saya minta maaf dia. Saya minta maaf, minta ampun kalau saya salah. Beri kesempatan kepada saya. Saya mau ikut Tuhan. Biar Tuhan ubahkan saya. Kasih kesempatan, saya butuh kesempatan. Terus dia marah-marah, dia bilang, iya lu begini. Dia cuma rangkul saya. Oke, dia bilang. Terus tiap tahun Om John memperhatikan hidup saya. Pergi kasih itu kemarin kita baca ya kartu ulang tahun, kartu Mother's Day. Saudara kalau baca pergi panjang di atas tembok. Oke. Pergi bilang Mama ndak romantis ya. Dede yang romantis jadi dia punya tulisan bagus, dia ambil kartu yang luar biasa. Ya, dia tulis ulang tahun saya tiap tahun dulu saya sudah pernah baca kalau tidak salah di Komunita. Pokoknya dia lihat ada perubahan dalam hidup. Orang harus lihat ada perubahan dalam hidup. Orang harus lihat kalau betul-betul kita sudah ketemu Tuhan dan kita mau serahkan hidup untuk Tuhan sungguh-sungguh. Beda dengan kalau kita mau cari nama atau kita mau melayani cari keuntungan, mau sebagai satu pekerjaan, pokoknya untuk mi. Ya, enggak. Kita mau melayani untuk Tuhan, kita mau kasih hidup. Ya, kita tidak pikir. Kita tahu Tuhan yang pelihara. Dan saudara tahu kan tahun 83 itu saya kembali ke Sydney. 6 bulan kemudian bulan November Om John dibaptis. Ya, terus saya sudah pergi sekolah Alkitab kemudian. Ya, Om John juga ikut pergi sekolah. Ya, dan kita melayani sama-sama. Jadi Tuhan beri 30 tahun kita hidup damai kembali. Sudah tinggalkan itu yang jelek-jelek. Kita bersatu. Ya, melayani Tuhan sama-sama sampai pulang. Jadi saya tahu kalau suami istri, kalau istri mau melayani atau suami mau melayani sudah dijamah Tuhan, digerakkan Tuhan sudah berapi-api. Tapi harus doakan supaya dua-dua. Karena saya bilang burung tidak bisa terbang satu sayap. Tidak kuat. Harus sama-sama suami istri bersehati. Jadi saya sama Om John bisa melayani sampai Om John pulang. Dan sampai hari ini ya karena semua kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Bukan hebatnya siapa. Bukan karena sekolah Alkitab jadi bisa khotbah. Orang bilang, cuma sampai begini aja. Iya cuma sampai begini. Kalau Tuhan mau saya cuma sampai begini. Yang penting melayani Tuhan. Saudara tidak usah hebat-hebat, tenar-tenar pendeta besar. Tidak ada pendeta besar. Pendeta semua sama. Hanya Tuhan yang besar. Oke? Jadi saudara melayani apapun saja. Tapi Tuhan melihat, Tuhan lihat hati kita. Lihat ketulusan hati kita. Jadi maafkan saudara jangan tersinggung. Kalau belum ketemu Tuhan Yesus berdoa. Berdoa, oke. Harus ada pertemuan. Saudara tahu Sakeus juga kan? Si pendek itu ketemu Tuhan Yesus. Si katek. Ya ketemu Tuhan Yesus turun berubah toh. Ya. Berubah saudara. Jadi kalau maaf sekali lagi maaf jangan marah saya. Jadi saudara kalau selama berapa puluh tahun jadi orang gereja, oke.
Mari bertobat saudara. Harus sungguh-sungguh ketemu Yesus. Karena kalau saudara ketemu Yesus, saudara pasti mau melayani Tuhan. Oke? Nah, oke. Jadi yang keempat itu saya mau lihat itu. Ayat yang ke-12. Oke? 11 sampai ayat 11 sampai ke 14. Oke. Dia bilang begini, karena mereka itu sudah mulai ragu-ragu. Kalau saudara yang ragu-ragu tidak ada kebangkitan, saudara nggak usah ikut Tuhan Yesus, oke? Saudara, ada orang yang nggak percaya. Ya mati ya sudah toh. Kasihan amat kita. Kita beda sama binatang saudara. Kita ada roh Tuhan di dalam kita. Bedanya itu saudara. Luar biasa. Kalau saudara mau mati, terserah mati. Ya insya Allah katanya. Kalau Tuhan terima, enggak terima ya saudara pergi ke sana. Jangan saudara. Ya percaya sungguh-sungguh saudara. Nggak ada itu. Nah jadi ayat yang berapa tadi saya mau baca 11, oke? Dia bilang begini. Sebab itu baik aku maupun mereka demikian kami mengajar dan demikian juga kamu menjadi percaya. Oke, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ya ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Dia bilang, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun juga, oke, tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia. Sia-sialah pengikutan kita, oke, pemberitaan kami kata Paulus, oke. Sia-sialah juga kepercayaan kamu. Betul lah. Percuma ini kita injilin, percuma kita kumpul-kumpul bergereja. Ini bikin apa? Ini sosial club? No. Ini di sini kita berkumpul untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, oke. Dan saling menyatakan kasih kita, saling membangun. Jangan lupa itu. Jadi kalau saudara tidak perhatikan saudara-saudara yang lain, saudara masa bodoh biar aja, ya. Itu dosa saudara tahu. Kita sudah kalau betul-betul kita percaya ini, oke? Kita percaya Yesus ini sudah ada di dalam kita. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan yang lain. Karena kita nggak bisa egois. Kita kalau sungguh-sungguh ada Yesus di dalam kita, kita sudah terima betul-betul, kita akan giat, akan semangat. Nggak usah disuruh-suruh saudara. Nggak usah dipaksa-paksa. Dengan sendiri mau. Siapa yang paksa saya sama Om John melayani? Nggak ada kan? Nggak ada saudara. Siapa yang paksa saya Om John sudah tidak ada sampai hari ini. Ya sudah tua bangka juga masih mau melayani. Ya. Itu ada di dalam saudara. Saudara tidak ada yang bisa ambil. Sudah ada di dalam sini. Sampai tutup mata pun saya tetap. Saya senang ikut Tuhan saudara. Walaupun di rumah saudara pandemi saudara. Setiap hari saudara bisa duduk bersama Yesus. In His presence saudara. Di dunia saja sudah kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Ya apapun lah nanti. Nah saudara. Oke. Paulus, saudara dan saya. Kita orang berdosa. Tapi dia bilang begini. Karena Tuhan itu 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan itu tidak lalai menepati janji. Orang tunggu mana Tuhan mana. Oh ya. Tuhan bukan apa lalai. Dia lambat-lambat atau apa. Karena dia mau tunggu supaya kita semua. Ayat itu saudara baca di situ ada tuh di mana. Oke. Jadi dia bilang bukan sebagai kelalaian tetapi ia sabar terhadap kamu saudara dan saya karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Nah itu hati Yesus. Hati Yesus kita mesti punya hati Yesus. Supaya kita tidak mau ada di antara kita. Keluarga kita, teman-teman kita, orang tua kita, sanak saudara kita, semua famili kita. Kita nggak bisa kasih tinggal dia mau masuk agama terserah itu pilihan dia. No, karena keselamatan hanya ada di dalam Injil Kristus. See? Saudara harus mengerti dan harus betul-betul jangan kasih tinggal dia pilih sendiri. Ya. Banyak itu famili yang dulu bilang anak-anak nanti pilih sendiri, akhirnya terlepas dari Kristus, akhirnya hidup tak karu-karuan saudara. Sudah seperti orang Korintus aja, sudah kumpul ke bola, ya kan? Sudah ada gereja, sudah pokoknya macam-macam lah begitu. Tidak bisa begitu. Oke. 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dia bilang, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu, oke, untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus. Oke saudara kita. Jadi Tuhan ini belum datang saudara, kita masih belum mati karena COVID. Beruntung, bersyukur sama Tuhan. Ya. Belum mati, apa ada yang mau mati karena COVID? Ada? Enggak kan?
Bersyukur kita karena Tuhan apa? Bukan karena kita baik. Bukan karena doa-doa kita hebat, mantap. Makanya Tuhan kita semua selamat. Eklesia semua. Bukan. Karena Tuhan masih kasih kesempatan. Dia kasih kesempatan. Supaya kita semua bertobat. Jadi bertobatlah saudara. Supaya saudara lebih bahaya saudara kita kalau mati. Ya kan. Tanpa Tuhan. Ya. Daripada mati COVID. Kalau COVID kita mati hamba-hamba Tuhan banyak yang mati. Tapi kalau mereka sudah ada iman kepada Tuhan. Ada Yesus hidup di dalam. Mereka sudah percaya Injil menyelamatkan mereka. Itu mereka mati tidak jadi soal. Saudara tidak usah menangis-menangis terlalu itu. Oke. Saya bilang. Nah Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25. Oke. Dia bilang. Pasal 4 dulu. Injil itu perlu kita percaya. Untuk masa depan kita. Jadi kita percaya Injil bukan di sini aja. Tapi demi masa depan kita. Demi hidup yang akan datang. Oke? Ya, Yohanes pasal 11 ayat 25. Waktu Lazarus mati itu. Tuhan Yesus datang terus ngomong-ngomong sama Maria. Terus Maria pikir Tuhan bilang nanti dia akan bangkit. Terus Maria bilang iya tunggu kebangkitan dulu. Ya. Terus Tuhan Yesus jawab begini. Ingat Bapak ini kata. Ini ayat tadi malam lucu. Oke saya mau kasih tahu saudara. Saya belum kasih tahu kalau saya mau khotbah ini. Tahu-tahu menantu saya, nggak tahu tuh gara-gara cucu saya pakai salib. Saudara harus perhatikan juga. Dia pakai salib. Tapi salibnya itu yang gambar yang bulat di atas ini, terus baru salib. Jadi saya bilang saya pernah tahu ini salib bukan salib kita orang Kristen. Uco Google. Oh ya Egyptian mah. Ya ini apa itu? Ya Ortodox. Jadi saya kasih tahu Jesse. Orang kalau tanya lu ini apa salib apa lu bilang ini salib Egyptian Orthodox tapi I'm not, oke? Mestinya saya mau bilang dia enggak usah pakai tapi ya masih anak muda tahu sendiri umur 23 24 nanti marah lagi ya. Ya tinggal aja tapi ingat baik-baik, oke? You are Christian, oke? Ya ini salib salah. Makanya kalau mau pakai apa-apa orang tua itu mesti mengerti banyak dulu. Ada Roh Kudus walaupun saya tidak pergi belajar tentang salib itu. Ucok yang Google. Ya, tapi ada perasaan saudara mengerti. Kita ada perasaan sesuatu yang tidak benar. Begitu. Jadi bisa. Kita perhatikan. Jadi kita mesti begitu. Jadi jangan diam-diam saja. Ya. Jadi Tuhan Yesus jawab sama Maria. Dia bilang begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya luar biasa itu saudara, oke? Tuhan Yesus mau kita hidup bersama-sama dengan dia. Tadi kita nyanyi, Tuhan Yesus bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tidak aku akan mengatakan kepadamu, aku pergi mau menyediakan tempat bagi kamu. Supaya di mana aku berada, aku akan kembali bawa kamu. Di mana aku ada, kamu pun berada. Luar biasa saudara. Ikut Tuhan Yesus ini luar biasa. Tapi sungguh-sungguh saudara, jangan saudara ikut-ikutan. No, ikut-ikutan nanti saudara nggak sampai di sana. Oke. Oke. Nah saya mau kasih tahu dulu. 1 Korintus pasal 15 itu ada ayat. Pulang saudara baca sampai 58. Tapi saya mau baca ayat 19 saudara, oke. Ini yang banyak kita dia bilang, mana sih? Saya tidak catat di situ, saya cuma kemudian tergerak mau kasih tahu ini ayat. Karena banyak orang cuma mau ikut Tuhan Yesus, cuma ya cari yang di dunia aja. Ya, okay? Jadi firman Tuhan bilang begini, dia bilang begini. Ayat 19, jikalau kamu hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, saudara mengerti artinya? Jadi hidup cuma di dunia aja, pokoknya ada hubungan dengan Tuhan Yesus, minta ini, minta itu, mau ini, mau itu, dan ini, itu. Tidak pikir yang kekal. Itu, sangat malang dia bilang. Kita mau pikir yang kekal saudara, yang kekal ini yang lama. Kalau di dunia ini cuma berapa tahun, saya bilang saya juga nggak tahu, kali 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, paling 5 tahun kali di dunia, nggak tahu saya, oke? Tapi saya bisa terima. Terus terang ada orang lain bilang begini mau cepat pulang toh. Wih rasa hebat soal rohani mau pulang ke rumah Bapak. Cici saya 70 aja mau pulang sekarang sudah 83 belum pulang-pulang. Oke. Saya tidak mau bilang begitu karena terus terang aja saya belum mau pulang. Karena apa? Ya, saya masih sayang ini anak-anak cucu. Saya masih sayang saudara-saudara, teman-teman.
masih ada sayang. Tapi kalau Tuhan mau ambil ya it's okay. Mendadak kayak Om John kan. Dia juga pasti belum mau pulang. Dia masa sih tinggal saya sendiri. Ya, begitu saudara. Jadi saudara jangan pikir yang di sini cuma berapa tahun sementara ini saudara. Ya cuma sementara. Oke, saudara mau minta. Makanya saya bilang lupakan itu gedung besar. Oke, ya kita mau pikir yang akan datang, yang kekal sampai selama-lamanya. Kekal saudara. Kekal kita mau bersama-sama di rumah Bapa. 4 sudah ada saudara. Kalau memang saudara mau. Saya tutup dengan ayat pasal 2 Korintus 13 ayat 5. Oke. Oh tunggu, saya mau kasih ingat yang ayat 58. Saudara, saya sudah suruh pulang baca sampai ayat 58, oke? Oke, dia bilang begini. Ayat 58 dia bilang, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Oke, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, itu biasa kan hamba-hamba Tuhan kalau mau encourage saudara melayani, ya dia kasih ayat ini saudara. Ya kan sering toh, tidak sia-sia. Layani Tuhan, kasih dorongan semangat. Jadi jangan tunggu hamba-hamba Tuhan, jangan suruh leader-leader dorong kerja. Harus datang dari sini. Harus datang dari sini. Disuruh-suruh pun tidak ada berkat di sana. Dari sini saudara, oke. Ya sudah selesai ini ayat penutup, oke. Dia bilang 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Jangan uji orang lain loh saudara. Dengar ini hari jangan pulang uji lu bini bilang suami bilang istri. Ya apa? Jangan uji orang lain. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Periksa ada Yesus enggak? Ya, cara periksanya bagaimana kan saudara tahu sendiri. Kita kalau ada Yesus di dalam hidup kita, hati kita itu jadi hati Yesus. Kesukaan Yesus itu kesukaan kita. Kesukaan makanan Yesus adalah melayani pekerjaan Tuhan sampai dan mengerjakannya sampai selesai. Oke, itu makanan Tuhan Yesus. Kita juga harus demikian. Jangan ingat makanan aja, pergi persekutuan, pergi gereja cuma cari makanan. No way, melayani pekerjaan Tuhan. Oke. Ya. Dan kalau kita Yesus ada di dalam kita, kita selidiki itu, pikiran kita itu selalu datang pikiran Kristus. Pikiran dari firman Tuhan. Oke. Bukan maunya sendiri. Maunya Yesus selalu ada. Jadi saudara kalau melayani orang di dalam keluarga, ada persoalan apapun berdiri di atas firman Tuhan. Jangan maunya suami, jangan maunya istri. Karena maunya kita, hikmat kita tidak benar. Bodoh semua. Oke, tapi hikmat Tuhan Yesus. Oke, saya tutup di sini mungkin agak lama, tidak apa-apa saudara kan. Oke. Saya undang musician, kita naikkan sebuah pujian, saudara menyanyi apa aja, terserah sudah. Oke. Saudara, jadi kita periksa diri, ya. Ada di antara kita saat ini kita periksa diri juga. Kalau di antara kita yang masih belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, ambil kesempatan pagi hari ini. Kita berjanji dengan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau selama ini kita ikut Tuhan, cuma pergi gereja, pulang gereja, kita bertobat. Kalau masih belum percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus, oke? Saudara, banyak hamba Tuhan, saudara, banyak saudara-saudara yang bisa saudara sharing, oke? Saling diskusi. Makanya ada sel grup itu saudara, jujur di situ. Masih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku. Mari
saya undang saudara bangkit Lihat berdiri. hatiku, Saudara bisa berhubungan sendiri dengan Tuhan. apakah ku Jujur dengan Tuhan. sungguh mengasihi Rendahkan hati kita saudara. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Panggilanmu kepada kami adalah anugerah-Mu yang besar. Kematian-Mu di atas kayu salib, Tuhan, dan kebangkitan-Mu sungguh berarti bagi kami. Tuhan, Engkau melihat setiap kami. Kalau pengikutan kami kepada Engkau mungkin selama ini tidak benar, Tuhan. Mungkin sama seperti orang jemaat di Korintus, Tuhan. Engkau tegur setiap daripada kami satu persatu, supaya pengikutan kami kepadamu ini tidak akan menjadi sia-sia, tetapi benar-benar Tuhan. Pada satu waktu Tuhan, walaupun kami berjuang di dunia ini, tetapi kami dibantu oleh karena anugerah-Mu, karena pertolongan-Mu, bimbingan-Mu, kami bisa bersama-sama dengan Engkau. Kami mau percaya Tuhan, bahwa Injil itu yang menyelamatkan kami. Bahwa kematian-Mu itu Tuhan yang sudah mengampuni dosa-dosa kami. Dan kebangkitan-Mu itu yang sudah menyelamatkan kami. Tuhan, nyatakan itu di dalam hati kami. Nyatakan diri-Mu di setiap pribadi kami, Tuhan. Karena tanpa kami bertemu muka dengan Engkau, kami tidak bisa jatuh cinta dan mengasihi Engkau benar-benar. Kami tidak bisa merasakan kasih-Mu. Oh Tuhan, tolong. Kalau Engkau bisa menyatakan diri kepada waktu Engkau bangkit kepada begitu banyak orang, Tuhan. Termasuk Paulus yang berdosa itu, Tuhan. Kami mengaku kami juga orang berdosa. Tapi kami minta Tuhan, nyatakan diri-Mu. Nyatakan diri-Mu Tuhan, dan kami berjanji kalau kami ketemu Engkau Tuhan, kami akan sungguh-sungguh Tuhan mengikuti Engkau. Karena kami mengerti Roh Kudus setiap hari Tuhan di saat-saat masih pandemi ini. Ajar kepada kami, tegur kepada kami, bimbing kami, nyatakan Tuhan diri-Mu. Supaya benar-benar pengikutan kami tidak sia-sia. Kami mau jadi Tuhan pengikut-Mu, bukan orang gereja Tuhan. Kami mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau
tidak mau hanya datang gereja saja Tuhan. Tapi kami mau bertemu dengan Engkau. Tolong setiap daripada kami Tuhan. Yang selama ini sudah bertahun-tahun mengikuti Engkau tetapi salah mengerti. Kurang mengerti, kurang percaya. Tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kalau hari ini Engkau menegur kami Tuhan, kami tahu karena Engkau mengasihi kami. Kami serahkan hidup ini di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan kami berjuang apapun di dunia ini, tapi kami tahu kami berjuang bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang ada di dalam kami yang melakukan semua ini juga Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, satu waktu kami bisa bersama-sama Engkau di dalam kekekalan. Kami rindu Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau. Tolong setiap kami, jangan biarkan salah satu kami binasa Tuhan. Terima kasih, tolong keluarga-keluarga kami, anak menantu cucu kami. Tolong saudara-saudara famili-famili yang lain. Tolong teman-teman kami di tempat kerja atau dimanapun. Tolong teman gereja kami ini Tuhan. Biar kami semua Tuhan saling menasehati Tuhan. Supaya kami semua sampai Tuhan. Waktu Engkau datang Tuhan. Kami diangkat Tuhan. Dan kami sudah mengerti Tuhan bahwa Engkau datang bahwa kami pulang utuh Tuhan. Dengan tubuh yang baru Tuhan. Tubuh kemuliaan. Kami hanya bisa berikan hormat kami, terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara.